Halo Brother Temporarers, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng. Oke, hari ini gue akan review lagi ya. Kali ini gue mau review motor keluaran Yamaha juga nih. Nah, jadi kali ini gue akan review motor listrik Yamaha ya, E01 ya. Jadi sekarang nih gue lagi mau ke Yamaha pusat dulu di Cempaka Putih ya, Yamaha flagship. Jadi gue akan test drive nih punya Yamaha, yaitu motor listrik Yamaha Electric E01. Oke, gue penasaran ya sama ini motor listrik sebenarnya nih. Ya, nanti spesifikasinya seperti apa, kemudian apa aja sih keunggulannya, fitur-fiturnya kita lihat sama-sama aja. Oke, sekarang kita langsung ke TKP. Kuy. Oke, Brad, sini gue udah di Yamaha flagship Cempaka Putih ya. Nah, ini unit yang ini nanti akan saya pakai, Mas. Yang ini? Oh, yang ini. Nah, ini nanti yang akan gue pakai, yang ini kita test drive ya. Sekarang ini dengan Mas siapa? Aji. Mas Aji. Ya. Oke, jadi Mas Aji ini kita akan dijelasin dulu ya. Ya. Kan Mas Aji juga yang megang Yamaha nih, lebih paham nih. Nah, kita sambil dengerin deh ya penjelasannya Mas ya. Ya mungkin bisa dijelasin Mas singkat aja sih ya, kayak gimana sih gitu loh. Iya, jadi sebelumnya kenalin, nama saya Aji. Saya service advisor di Yamaha Cempaka Putih. Oke, service advisor ya. Kebetulan PIC juga untuk Yamaha E01 ini. Oke. Nah, untuk sebelumnya ya, untuk unit yang bisa dipakai itu ada 4 unit. Oke. Yang standby. Oke, ada 4. Tuh, jadi untuk teman-teman konsumen, blogger atau yang lainnya bisa coba hari biasa ataupun weekend pun bisa. Bisa ya. Di luar tanggal merah atau hari libur nasional. Oke, berarti berlaku setiap hari lah anggapannya gitu ya? Setiap hari. Oke. Selain tanggal merah. Selain tanggal merah. Ya. Siap. Terus motor ini disamakan dengan 125 cc, Pak. Oke, 125 cc ya. Lanjut ya. Nah, motor ini dilengkapi 3 mode berkendara. Oke. Ya, modenya yang pertama mode Eco. Itu kecepatan maksimal di 60 km per jam. 60 ya. Oke. Ya. Yang kedua mode standar. Itu 80 km per jam. Oke. Ya. Kalau untuk yang power yang terakhir itu daya maksimal ya, kurang lebih di 100 km per jam. Lebih kencang juga ya? Iya. 100 km per jam. Berarti itu bisa diaktifkan dan nonaktifkan gitu maksudnya? Atau dipilih gitu maksudnya? Bisa dipindah mode saat jalan, yang penting tutup gas. Oh. Syaratnya yang penting tutup gas, dia bisa pindah mode. Berarti mirip kayak mobil lah ya? Mirip kayak mobil. Oke. Kayak hampir kayak mobil matic ya. Ya. Pada umumnya. Terus motor ini juga dilengkapi mode mundur. Oh iya? Ya. Bisa mundur? Ada mundurnya juga. Cuman kecepatannya hanya 1 km per jam. Tapi tetap ngegas tuh? Enggak. Oh enggak? Jadi yang dipencet mode, nanti kita coba praktekkan ya. Oke, menarik nih. Lanjut, motor ini sudah dilengkapi dengan ABS dan TCS. Oh, oke. Apa ada pilihan kah atau hanya ABS saja? Iya, hanya ABS saja. Berarti semua ABS ya? Iya. Oke. Jadi karena ini masih konsep, jadi satu tipe. Oke. Ya. Untuk tipe modelnya hampir sama kayak NMAX ya, Pak ya? Iya sih, kurang lebih ya, mirip-mirip ya. Hampir mirip-mirip kayak NMAX. Dilengkapi juga keyless. Oh, semuanya keyless ya? Kunci, ya, semuanya keyless. Oke. 4 unit itu semuanya keyless. Siap. Gitu, cuman tetap dilengkapi dengan kunci bagasi. Oh ya. Kunci bagasi. Dengan catatan ya urgent atau remote-nya lupa nggak dibawa, yang dikantongin kunci bagasi atau kunci box bisa. Masih bisa ya. Dibuka. Nah, motor ini juga ada. Kita buka dulu ya joknya ya, Pak. Oke, silakan Pak. Di dalam jok ini ada apa aja sih? Ada charger. Chargernya gede juga ya? Chargernya gede juga. Nah, bagasinya kalau misalkan tidak ada chargernya itu 23 liter. 23 liter. Hampir sama kayak NMAX. Iya, emang sih. Bentuk-bentuknya juga mirip nih. Ya. Ngomongin charger, di sini untuk Yamaha E01 ini dilengkapi 3 mode charger. Oke. Yang pertama ini portable charging, yang bisa ditaruh di rumah. Oke. Caranya gimana? Cara pakainya? Ya, syaratnya seperti apa? Yang penting di rumah atau di kantor minimal 2200 kWh. Untuk daya listriknya Daya listriknya. Siap. Nah, cara pakainya hampir sama. Untuk lubang chargernya ada di depan.
Oh di Iya. depan nih. Depan. Jadi dicolokin dulu untuk konektor chargernya. Mm-mm. Nah, untuk yang ke listriknya biasa sih Pak, colokannya ya. Oh iya, Untuk konektor ke listrik yang di rumah normal ya. biasa. Oh berarti Tinggal mudah colok. sekali nih ya. Iya, mudah sekali. Oke. Terus tinggal pencet start. Oke. Ya. Nah, waktunya berapa lama untuk portable charging? Itu 14 jam dari 0 sampai 100%. Ya. Untuk yang di bengkel itu ada 2 mode charger. Yang di sini yang sedang kita lakukan charging itu yang mode normal charging. Normal charging. Ya, dari 0 sampai 100% itu 5 jam. Oh lebih cepat. 5 jam lebih cepat. Nah, Oke. ada yang lebih cepat lagi. Namanya fast charging, ada di depan. Oke. Ya, itu dari 0 sampai 90% hanya 1 jam. Oh udah kayak cas handphone ya berarti. Iya. Asik juga Fast tuh ya. charging, betul. Jadi kalau Oke. misalnya memang mau nyoba, Hmm. waktunya masih banyak. Karena ini kan waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oke. Kalau misalnya waktunya masih banyak tapi baterainya tinggal dikit, boleh datang ke sini dulu untuk charging. Oh. Nanti bisa dibawa keluar lagi. Oke. Dan itu free ya? Free. Free ya? Masih free. Oke. Selama Siap. test ride ya, Ya. itu masih free. Oke. Siap. Semua kalangan bisa untuk test ride. Bisa ya? Yang penting satu SIM-nya aktif, Hmm. ada KTP dan bawa materai 10.000. Oh cuman 3 itu aja tuh? Ya, Oke. walaupun belum daftar di online, Mhm. bisa datang aja. Yang penting selama motornya masih ada, bisa untuk test ride. Dan itu hanya ada di Yamaha Flagship ya? Di Jakarta hanya ada di Yamaha Flagship. Kalau di Oh. Bandung, Yamaha Flagship Bandung. Oh, oke. Ya, kalau di Bali juga sama, Yamaha Sama. Flagship Bali. Berarti bisa dikatakan di semua Yamaha Flagship? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena Semarang nggak ada sama Jambi. Oke. Ya udah berarti mungkin harus ditanya masing-masing lah ya, Ya, masing-masing kota ya. betul. Oke, Terus oke. kalau oke. Medan ada sih, Medan ada. ada. Cuman bukan flagship. Namanya Yamaha Alpha Scorpio. Oh. Nanti bisa di searching juga di ini Instagramnya Yamaha Indonesia. Oke, bisa dicek langsung lah ya. Betul. Ini saya mau nanya nih. Ini kalau pada saat dicas seperti ini nggak boleh kena air kan? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Makanya ini ditempatkan di tempat yang aman dari air. Oke, tertutup lah. saya bilang Tertutup. ya. Ya. Kalaupun nanti mau fast charging juga kita lihat dulu cuacanya. Kalau misalkan hujan kan nggak mungkin karena posisinya di atas di tenda kan. Oh, yang di Iya. sini ya. Iya. Oh iya. Itu. Oke. Iya. Nah, tapi kalau untuk yang fast charging normal dan fast charging standar Normal, ini Normal? charging sama portable. sama portable. Oke, yang membedakan itu berarti dari alat chargingnya atau dari unit kendaraannya? Alat chargingnya. Alat chargingnya. Alat chargingnya saja. Kalau Oh. unit kendaraan itu tidak dibedakan. Semua sama. Semua sama. Oke, berarti dari Betul. alat ya. Yang kedua yang dibedakan juga untuk KWH-nya. Karena Oh. ini berbeda-beda. Karena ini kan lebih cepat ya, udah pasti dayanya akan lebih memakan banyak. Oh, daya. gitu. Gitu. Ini aja Oke. 2.200. Ini lebih dari itu. Mungkin bisa 4.000 atau dan selanjutnya. Oke. Berarti ini walaupun ini kan belum resmi Ya. meluncur di pasar Ya. ya. Bisa dikatakan nanti pada saat mungkin nih ya. Prediksi saya kalau pada saat diluncurkan sudah resmi, berarti pada saat pembelian tuh ini juga termasuk dijual dong ya alatnya. Belum tahu juga, Pak. Belum tahu ya. Belum tahu juga. Kalau yang Oke. udah pasti yang dibawakan yang dibawa Portable. joki. Ya, yang portable. Oke. Siap Gitu. kalau begitu. Bisa lihat ya. Tetap di sini ada olinya. Oli transmisi. Hah? Oh, ada juga. Ada oli transmisinya. Dia 120 cc. Oli Oh. transmisinya. Berarti oli gardan Oli gitu. gardan betul. Oli gardannya sama dengan Matic. Sama ya. sama. Dan dia dilengkapi dengan belt. Oh, beltnya terbuka gitu ya, Mas ya? Beltnya terbuka. Tapi aman nih. Aman. Kalau misalnya kena percikan lumpur, aman ya? Selama ini aman. Oke. Shock breaker 2 nih ya. Shockbreaker 2. Klaksonnya standar aja ya? Klakson standar. Dan untuk ukuran peleknya ya, Ah. ini 13 inch. Oh, sama kayak NMAX Sama dong? kayak NMAX, betul. Kapas remnya pun sama, piringannya juga sama.
Berarti untuk kampas rem piringan bisa dipakai juga di NMAX. Bisa, ya, cuman belum ada kode partnya. Tapi mungkin dudukannya seatnya beda Dudukannya ya. yang berbeda, as rodanya dan yang lain sebagainya. Oke, dan ini ada ini nggak sih mas, kayak apa istilahnya nih, switch on off yang di standar samping Ada nih? juga. Ada juga ya. Sama. Jadi kalau misalkan lagi jalan Hmm, mau berhenti bisa matiin pakai ini. bisa ya. Switch standar samping. Kalau letak baterainya di mana ya? Letak baterai gini. Baterai itu dia dilengkapi dua, Pak. Baterai besar di tengah sini. Oh, berarti mesti bongkar bodi nih. Ya. Dan dia kurang lebih 35 volt ya. 35 volt. 35 volt. Outputnya maksimal di 8 kWh kalau nggak salah ya. Oke. Dan dia ada baterai kecil. Fungsinya buat apa? Kalau 35 volt kan nggak mungkin untuk menyalakan instrumen. Makanya dibuatlah dua baterai. Oh, oke. Fungsinya buat nyalain instrumen. Contohnya apa? Speedometer, sen, klakson, dan Oh. lampu-lampu yang lainnya. Itu fungsi yang Ya, fungsi baterai yang keduanya itu. sama sinyal dan lampu-lampu. oke. Nah, kemudian kalau pada saat di cas seperti ini, proses cas itu boleh dinyalakan atau tidak ya? Akan otomatis mati chargingnya. Oh gitu. Ya. Berarti harus dalam kondisi mati. Ya, betul. Tapi kalau oh ini memang kondisinya begini ya Memang kondisinya begini. pada saat dicas. Ya, Ini bukan kontak on kan? bukan. Bukan ya? Bukan kontak on. Ini mati, nggak nyala sama sekali. Ya. Oke. Dan kalau misalkan kunci kontak on, sudah pasti lampu rem nyala dan lampu depan juga nyala. Oh, sama kayak Matic sekarang Betul. lah ya. Ini ada pakai aki nggak sih mas? Ya, itu aki kecil. Dia dibedakan dulu. Sama dengan ini nggak? Yang Matic gitu motor? Kalau aki yang kecil Hah? itu ya samanya dengan Yamaha R25 X-Max. X-Max juga? Ya, sama. Oh, berarti lumayan besar dong ya? Lumayan besar. 7 ampere kalau nggak salah ya. Nah, ada yang sempat tanya nih, kalau yang gede dicas, apakah yang kecil dicas juga? Nah, ini otomatis mas, nyambung. Oh. Jadi baterai yang gede ngisi juga untuk baterai yang kecil. Oh gitu. Atau aki yang kecil. Oke. Nah kemudian ini saya mau nanya mas, kalau saya kan juga pernah pakai beberapa motor listrik ya, yang brand lain nih. Ya. Itu kan kalau nggak salah saya taunya sih pada saat misalnya kita lagi di turunan, itu kita nggak ngegas. Saya lupa deh ngegas apa enggak ya. Itu katanya sambil ngisi ya. Ya, jadi itu namanya regeneratif brake. Itu ada juga. Ada juga. Cuman tidak terlalu besar. Oh, tapi ada juga di Ada sini juga. ya, sama ya. Nanti bisa dilihat nanti. Pas Itu- lepas gas akan ada indikator atau notifikasi di sini. Oh, itu pada saat lepas gas saja. Lepas gas. Kalau ngegas enggak dong? Enggak. Oke. Berarti kalau misalnya kita nggak ngegas, ini motor kita towing gitu, dia ngisi dong mas? Enggak. Karena kondisinya rodanya harus muter. Oh nggak, maksud saya kalau ditarik gitu mas, Ditarik. Misal kita pakai kunci tambang kontak nih. Harus on sih, Pak. tetap harus on ya? Iya. Oh, Harus on. iya. Oke lah Brats, kalau begitu Brats, ini kan udah dijelasin ya sedikit banyak. Nanti mungkin yang akan gue coba bawa ke sekitaran rumah gue juga. Nanti gue akan review lagi deh. Gitu. Oke, kita tunggu aja sampai dia full. Mas, makasih banyak ya. Masih banyak. Oke.
Yo brats, ini gue udah di rumah. Oke, nah ini kita langsung aja nih, kita review singkat aja. Gue jujur aja kan nggak terlalu paham juga ya dengan motor ini ya, karena berhubung motor ini kan masih baru nih. Ini masih belum dijual bebas, jadi masih prototype lah istilahnya ya. Ini baru gue cuci sedikit nih. Aduh, ini Yamaha mesti kasih gua kompensasi nih, gue cuciin nih. Oke, jadi gue udah coba bawa nih ya dari mana tadi, Yamaha flagship ya, seperti yang tadi di perjalanan gue vlogin. Jadi overall ini motor enak banget ya, itu kesan pertama gue untuk bawanya itu enak banget. Kenapa? Karena dia itu cukup stabil. Jadi gue pernah coba yang punya abang gue. Jadi yang punya abang gue itu kan mereknya bukan Yamaha ya, brandnya nggak usah gue sebut. Itu dia hentakan awalnya itu cukup apa ya, cukup powerful banget gitu loh. Jadi memang pada saat gue gas pertama kali itu dia hentakannya tuh agak ngejengat gitu loh. Jadi agak bahaya sebenarnya sih ya, kalau kalian yang masih belum terbiasa nih, itu agak bahaya karena dia bisa ngeloncat gitu. Nah, tapi bedanya kalau yang dipunya abang gue itu dia memang ada apa namanya, transmisinya. Jadi ada gigi 1, 2, dan 3. Nah, sebenarnya sih mungkin mirip-mirip juga sih ya. Bukan mirip lah. Kalau di sini di Yamaha itu dia nggak ada gigi, tapi dia ada pilihan mode, yaitu eco, standar, dan juga power. Bedanya hanya di speed sebenarnya. Tapi tadi gue berasa pada saat lo pindah ke yang standar atau yang power itu dia lebih kenceng dia. Jadi jambakan awalnya itu lebih enak. Nah, kalau yang punya abang gue itu dia di gigi 1, 2, dan 3. Jadi biasanya tuh kita akalinnya itu di gigi 2 aja. Jadi pada saat jalan itu gigi 2 itu dia nggak gitu ngejengat ya gitu. Jadi mungkin kalau konsepnya sama seperti kalau di motor apa namanya bebek ya. Jadi kalian kalau baru belajar motor mungkin dulu, gue nggak tahu, kalau gue sih dulu untuk mencegah gue terlalu kaget, jadi gue pindahin ke gigi 2 gitu. Jadi kan dia dari awal udah berat ya. Oke, nah jadi untuk kesan pertamanya ini enak ya. Jadi kalau untuk bawanya enak, dia cukup stabil. Kemudian speednya ya sosok lah ya, namanya juga motor listrik, speednya sih lumayan sih, bisa sampai ke 100 tuh katanya. Tadi gue sih belum nyoba sih, gue baru nyampe sekitar 70-an lah, 70-80-an, karena tracknya juga nggak memungkinkan juga sih. Nah, kemudian kalau dari segi desain ini sebenarnya sih gue kurang suka ya, agak aneh gitu loh. Nggak tahu sih, semua motor listrik sih yang gue lihat paling keren cuman satu sih ya, yang masih bukan paling keren lah, masih agak mendingan sih ya. Jadi kalau untuk desain ini gue pribadi gue nggak suka ya, gue kurang suka dengan desain seperti ini. Kemudian yang di sini yang uniknya itu adalah dia lampunya kan ada 2 nih ya, tapi lampu 2 ini dia fungsinya itu masing-masing. Jadi yang sebelah kiri gua nih ya, itu dia fungsinya adalah untuk lampu normal atau lampu kota. Nah, yang sebelah kanan gua ini fungsinya adalah untuk dim atau lampu jauh. Sebenarnya dia nggak ada dim sih ya, jadi kita bilangnya high lah. Ini kan high low nih, jadi ini yang low, ini yang high gitu. Jadi kalau pada saat kalian jalan normal ya, yang nyala hanya sebelah kiri gua. Tapi pada saat kalian mau pakai lampu jauh, yang nyala di sebelah kanan, kirinya juga nyala sih gitu. Jadi fungsinya masing-masing ya ini ya. Nah, kemudian untuk di apa ya namanya nih ya, port chargernya ini lumayan sih. Oh ya, untuk Yamaha E03 ini, E03 bukan sih, apa E01 nih? Oh, E01, salah gue kan. Untuk Yamaha E01 ini dia port chargernya di depan seperti ini. Oke. Nah, untuk chargernya sendiri itu seperti yang tadi dijelasin sama Mas Aji ya. Jadi untuk chargernya itu dia ada terbagi di pilihannya ada 3 ya, jadi ya. Tapi itu adalah alatnya. Jadi kita masih belum tahu, tapi seharusnya pada saat nanti sudah dijual secara bebas
itu mungkin dia akan ada pilihan tergantung dari jenis chargernya. Ada yang fast charging, ada yang standar normal, atau ada juga yang portable. Portable ini kemungkinan besar pasti dapat punya sih, karena dia bisa dibawa kemana-mana. Nah cuma kalau untuk yang portable seperti yang tadi Mas Haji juga sudah bilang, untuk chargingnya dari 0 sampai full itu selama 14 jam, cukup lama ya, jadi setengah hari. Mungkin kalian harus chargingnya pada saat malam hari, pada saat tidur. Nah kalau untuk yang standar atau yang normal itu chargingnya 5 jam dari 0 sampai 100%. Jadi dibilang lama ya enggak, tapi dibilang cepat banget juga enggak. Oke. Nah yang paling enak itu adalah yang fast charging, itu hanya 1 jam. Jadi anggap aja lu cas handphone sebenarnya sih itu. Tapi ya makan dayanya sih juga lumayan gede kata dia tadi ya. Dan pastinya sih nanti kalau dijual harganya juga pasti akan cukup tinggi. Oke. Nah kemudian untuk port chargingnya ini tadi gue udah nanya Mas Haji, pada saat kalian charging ini tidak boleh ada kena air ya. Jadi dia berbeda dengan mobil yang gue tahu kalau kayak Ioniq 5 itu pada saat kalian charging itu mau kena air pun boleh katanya, tapi airnya sebatas kayak kena hujan gitu-gitu loh. Nah kalau ini tidak boleh sama sekali. Jadi pada saat charging itu harus di tempat yang sangat aman dari air atau tertutup lah kita bilangnya. Oke. Nah kemudian untuk joknya ini gue cukup suka, karena joknya ini dia lumayan empuk ya. Tuh joknya itu mirip seperti X-Max, empuknya lumayan gitu ya, tapi nggak seempuk X-Max emang. Cuma X-Max kan lebih tebel, kalau ini kan dia lebih tipis ya. Jadi untuk joknya itu oke. Kemudian untuk handlingnya itu juga enak, posisinya itu cukup aerodinamis sekali ya. Jadi pada saat kalian bawa itu enak gitu loh stangnya. Posisi tangannya itu enak dengan posisi badan. Ya seperti itu memang salah satu keunggulan dari motor Yamaha menurut gua ya. Hampir semua motor Yamaha yang gue pernah cobain, kecuali motor laki, itu untuk posisi handlingnya itu memang enak. Jadi sudah didesain sedemikian rupa, memang enak sekali. Nah kemudian ini ada anti theft ini gue nggak tahu, tadi gue lupa nanya juga ya. Mungkin ini ada GPS nya setahu gue nih, cuman ceknya harusnya dari Connect sih harusnya sih, karena pada saat kalian pinjemin nanti nih itu juga memang nggak bisa dibawa kabur lah, intinya sih gitu ya. Oh ya, nah sebelum nyampe ke sana dia, kita bicara yang motor dulu deh ya. Nah kalau untuk shock breakernya ini kan dia ada dua nih. Uniknya itu dia posisinya itu lebar ya, jaraknya ya. Kalau kalian yang menggunakan Matic itu kan di sini biasanya kan. Nah kalau dia di sini nih, jadi dia cukup pendek juga. Nah alhasil ini shocknya sih termasuk lumayan keras. Setelah tadi gue coba jalan, karena jalan yang agak kurang rata, itu dia lumayan keras bumpingannya. Jadi ya hampir semua motor Yamaha sih juga memang begitu ya untuk shocknya ya. Karena shocknya ini gua nggak tahu nih, harusnya sih kalau Yamaha itu keluaran Kayaba deh biasanya. Oke, nah kemudian untuk apa namanya nih, velgnya, bannya dia menggunakan ring 13 ya untuk velgnya, jadi sama seperti NMAX, cuma mungkin ini dudukannya beda. Jadi untuk velgnya kemungkinan besar tidak bisa digunakan di NMAX atau sebaliknya. Nah kalau untuk bannya ya bisa, karena kan dia ukurannya sama kan. Karena nih bannya juga lebarnya sama kok kayak NMAX kok nih, NMAX standar ya. Nanti sama-sama 13. Nah kemudian yang di sini yang gua agak aneh menurut gua itu adalah fan bellnya ya. Jadi fan bellnya ini kenapa terbuka sekali gitu loh. Kalau terbuka kayak gini kan gimana ya, kalau kalian lewat lumpur tuh kan agak riskan ya kalau menurut gua ya, karena dia pasti akan ada yang nempel di sini kan. Iya, ini agak-agak riskan nih sebenarnya nih. Ini menurut gua sih ini desainnya kurang bagus ya. Kalau kayak gini ya harusnya ini tertutup, kalau mau tertutup rapet ini harusnya. Ini kalau kebuka begini udah pasti nih kalau lu kena jalan di tanah gitu ya, lagi hujan, becek-becek, wah habis ini udah nih, berkerak nih dalamnya nih ntar. Tuh, jadi kita nggak tahu ya apakah nanti akan di redesign lagi seperti yang gue bilang sebelum dijual bebas. Kita lihat aja nanti. Nah kemudian kalau untuk lampu belakangnya ini sih cukup lucu juga ya kalau menurut gua ya. Kita lihat. Oh, jadi dia lampu belakangnya sih cukup futuristik juga sebenarnya sih.
Jadi dia bentuknya ini tadi kan dibilangnya lebih mirip NMAX. Sebenarnya nih kalau menurut gue ini bukan mirip NMAX sih ya. Mungkin maksudnya mirip NMAX itu adalah di desain ini ya nih, desain belakangnya. Jadi dia lebar. Tapi kalau untuk lampunya ini sih jauh sebenarnya sih ya. Kalau NMAX itu kan dia lebih tebal, ini lebih tipis dia. Nah, kemudian kalau untuk lampu sennya kita coba lihat ya. Wah, lampu sennya mantep, terang. Walaupun dia kecil tapi dia terang sekali. Ini yang gue suka nih. Nah, kalau untuk lampu rem kita tes aja ya. Oke, jadi lampu remnya pun juga sangat terang ya. Itu wajar aja ya, karena kan itu sudah LED ya. Jadi kalau untuk desain belakangnya ini cukup unik ya, cukup menarik kalau buat gua. Nah, yang lebih menarik lagi dari semuanya di bagian belakang adalah ininya nih, space-nya nih. Kenapa nih space-nya nih kan tinggi ya? Cuma maksud gua kenapa spakbornya itu hanya di sini? Jadi otomatis ini pasti nyiprat sampai sini nih, berarti. Tadi kan gua udah cuci tuh ya, sini tuh habis kotor semua nih. Ini harusnya nih kalau mau nih harusnya tutup lagi nih pakai hager. Harusnya kenapa nggak fullin aja gitu ya? Ya jadi mungkin ya masukan juga kali untuk Yamaha, gue juga kurang tahu sih ya. Nanti lihat aja deh. Jadi kalau untuk bentuk ya, bentuk belakang gue cukup bisa masuk di selera gue lumayan. Tapi kalau untuk di bagian depan dan juga overall itu gue kurang kalau buat gue. Oke, nah. Untuk disc cakramnya ini sepertinya sih lebarnya sih mungkin sama lah ya, kayak enggak, lebarnya kayaknya kalau menurut gua nih diameternya mungkin ya, ini gua juga nggak tahu, tapi mungkin lebih gede sedikit dari NMAX kayaknya standar kelihatannya. Tapi kalau menurut gua sih hasil logika sih sama ya. Jadi kita tunggu aja nanti dia keluar resmi, kita lihat speknya kayak gimana. Nah, kalau untuk pengereman mungkin karena ini sudah dipakai berkali-kali oleh banyak orang, jadi pengeremannya tadi sih agak kurang nyaman sih gue sih, khususnya yang belakang. Gue nggak tahu kenapa, mungkin kampasnya sudah mendekati habis atau mungkin kotor ya, karena tadi pas gue terima juga unitnya kan agak kotor ya. Oke, nah kemudian untuk bentuk spionnya ini cukup menarik karena dia bentuk di gagangnya ini bagus ya kalau menurut gue. Jadi nggak biasa aja gitu loh. Nah, kemudian untuk Yamaha N01 ini dia hanya ada satu tipe, yaitu yang keyless atau ABS ya. Jadi ini hanya ada ABS dan TCS saja, tidak ada pilihan non ABS, hanya ada yang ABS. Nah, kemudian kita akan lihat kalau ini sih sama aja ya. Untuk buka kursi ini buka charging depan, sama seperti konsep dari Yamaha NMAX ya. Nah, ini adalah menunya. Jadi sudah full digital. Jadi ini yang uniknya di sini nih. Bentar. Di sini untuk starternya dia agak berbeda dengan motor Matic. Kalau motor Matic itu pada saat seperti ini kita tinggal tekan rem langsung starter. Langsung nyala. Nah, kalau ini dia ada mode amannya. Jadi pada saat kalian mencet rem, mencet starter, ulang ya. Jadi pada saat kalian tekan rem, pencet starter, dia akan nyala lampu hijau. Nah, setelah ini baru kita akan gas. Nah, dia langsung jalan tuh. Tuh, ini TCS lagi nyala nih. Tuh, kalau TCS nyala nih, gue ngegas kenceng begini dia tuh nggak begitu muter. Sekarang kita coba TCS-nya dimatiin aja ya. Nah, kalau untuk menunya itu di sini nih. Kita tekan. Ini adalah clock, nggak usah lah ya. Kita ke mana nih? TCS on. Kok on sih? Oh, jadi dia ini kencang juga sini.
TCS. Oke, nah ini kita lihat ada pilihannya apa aja. Jadi ini odonya, nah ini baru berjalan 2000 kilo ya. Ini trip tadi dari rumah gua ke sana tuh kurang lebih sekitar, sebenarnya sih sekitar 14 kilo ya, cuma mungkin tadi kan gue sempet pergi makan dulu ya, jadi 19 kilo, kurang lebih 20 kilo. Kemudian ini baterainya tadi dari 100%, berarti yang gue pakai baru 13% ya, dengan sejauh 20 kilo. Karena memang tadi gue tanya Mas Aji, ini bisa sampai tadi sih dia bilang sih bisa sampai 100 kilo katanya kalau nggak salah ya, apa 30 kilo tapi tegak lurus dia bilang. Nah kalau 30 kilo berarti kan gue pakai udah mendekati ya sebenarnya. Cuma kalau dilihat di baterai ini udah masih 87, jadi masih jauh. Oke, nah ini remain itu 101 kilo. Nah jadi ini yang gue bilang tadi. Tadi kalau menurut penjelasannya Mas Aji di depan, ini adalah perhitungan mundur dari kilometer yang masih bisa dijalankan oleh motor ini dengan kondisi baterai sekarang. Jadi gue masih bisa pakai sejauh 101 kilo. Nah ini adalah untuk baterainya atau aki, lebih ke aki sih ya. Jadi dia ternyata ini dia ada baterai dan juga ada aki. Akinya itu disebutnya baterai kecil tadi dia bilang. Jadi kalau akinya ini menurut Mas Aji itu kemungkinan sama dengan X-Max punya katanya. Jadi ini karena dia motor listrik, jadi dia kan ada penambahan daya dari baterai ya. Jadi kalau kalian lihat nih kondisi mesin nggak nyala, itu hanya istilah kontak on aja gitu ya. Ini udah 14 ampere. Jadi kalau misalnya di NMAX gue itu kan pada saat belum jalan ya dia masih 13 atau 12,9. Nanti pada saat kalian ngegas baru tuh jadinya 14. Nah, kalau ini belum apa udah 14 tuh. Oh, kalau gue gas ya 14 juga tuh. Dia stabil nih. Oke. Nah ini adalah suhu udara di sekitaran katanya. Jadi ini seperti termometer ya bilangnya ya. Jadi udara di sekitaran untuk saat ini kan lagi cerah nih. Nah, itu 33 derajat. Oke, nah sekarang di sini uniknya dari motor ini adalah apa? Ini bisa jalan mundur berarti. Oke, jadi jalan mundurnya itu tapi hanya kecepatannya 1 km per jam. Pelan banget berat. Ya iyalah, sekarang lu motor. Lu mau jalan mundur secepat apa ha? Lu mau jalan 60 km per jam, jangan mundur. Kalau nggak nabrak udah syukur lu, udah jatuh duluan gitu. Oke, jadi dia unik banget nih ya, karena motor motor listrik abang gue itu dia nggak bisa tuh jalan mundur. Nah ini bisa nih. Nah untuk jalan mundur tuh gimana Brats? Jadi untuk jalan mundur, ini dia ada tombolnya nih, reverse ya. Kita tinggal tekan, tapi ini gua agak susah nih ya. Aduh gimana ya? Karena dia harus ditekan, kemudian tekan mode. Ini mode ini nih, tapi ini nggak boleh dilepas. Jadi bisa tekan begini, tekan. Nah ini kan udah oranye nih, nyala ya oranye. Jangan dilepas ini. Kalau lepas dia hilang lagi. Tuh. Ini tekan, modenya pindah ke R. Kemudian kita tekan mode. Nah jadi dia jalan mundurnya tuh harus sambil tekan ini dan tekan ini bersamaan ya, bukan bersamaan sih ya, maksudnya ini tahan dulu kemudian baru ini, tapi tekan terus, nanti dia baru jalan mundur gitu loh. Ini gua kasih lihat nih ya jalan mundurnya kayak gimana nih, maksudnya gua akan shot di roda ya. Nah jadi kayak gitu tuh jalan mundurnya tuh, lucu ya. Karena mungkin gua kasih lihat dia kalau pas gua lagi pakai gimana nih jalan mundurnya nih. Gua shootnya agak jauhan nih. Oke Brats, jadi kurang lebih kayak gitu ya, lucu juga tuh tadi pas gue coba sih, enak juga ya. Jadi dia fungsinya mungkin lebih ke kalau misal kalian mau mundur tuh nggak usah dengan tenaga kaki total gitu loh, jadi masih ada bantuan dari mesin. Tapi bener-bener 1 kpj sih, jadi tadi pada saat gue mundur di ininya tuh dia bener jalan itu 1 kpj loh di apa speedonya gitu.
Oke. Nah, jadi apa ya? Ya secara fitur sama secara teknologi sih ini sih menurut gua udah oke banget ya. Karena canggih juga gitu loh. Ya lu bisa bikin bisa ada mode mundurnya tuh udah menurut gua salah satu terobosan juga ya. Walaupun mungkin nggak kepikiran gitu sebelumnya kan, lu buat apa mundur gitu kan, motor kok jalannya mundur, tapi kan sebenarnya tuh mungkin ada bantuannya juga, walaupun kalau misalnya kalian lagi di tanjakan ya nggak berfungsi lah, atau KPJ mah nggak bakal kuat sih. Cuma nih mungkin kalau untuk kita lagi belanja atau yang kelebihan sedikit itu kita mundur dikit, enak juga sih sebenarnya, walaupun secara fungsi mungkin nggak terlalu signifikan ya gitu. Oke, jadi apa lagi ya? Oh, kita lihat bagasi deh ya. Nih. Bagasinya dia ini cukup besar. Hampir sebesar punya NMAX sebenarnya kalau dilihat. Nah, cuma ini agak ambigu nih. Kalau kalian bawa charger portable, udah bagasinya udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Paling cuma topi doang nih. Topi, baju, udah gitu doang. Karena ini besar sekali loh. Tuh. Charger portable-nya segini, dan ini beratnya lumayan nih, ada mungkin sekitar 2-3 kilo ada nih, karena lumayan berat gitu. Oke, mungkin sekarang kita langsung coba aja untuk dicas kali ya. Oke, ini kan gua bawa masuk ke rumah gua dulu, nanti kita langsung coba cas dulu. Oke, berat sini kita coba cas ya. Nah, sebelum ngecas ini perlu kalian ketahui, untuk mau menggunakan cas ya Yamaha E01 ini ya, E01 itu minimal daya listrik di rumah kalian itu harus 2200 volt ya. Jadi kalau misalnya daya listrik di rumah kalian tuh di bawah 2200, itu dia nggak bisa menggunakan nih, nggak kuat lah bilangnya. Oke, jadi kita langsung coba aja nih. Jadi dia ini ngelock ya dia. Ini kita tinggal mencet. Oke, nah ini untuk ngecasnya. Ini kita tinggal sambunginnya tuh langsung ke colokan saklar aja. Jadi dia cukup normal sih. Dan di sini dia akan ada tombol start stop ya. Kita tes. Oke, ini kita tinggal buka, tinggal ditekan aja nih yang tombol putihnya ini. Oke, dia kebuka. Nah, kita tinggal colok begini. Oke. Sampai dia ngeklik ya di sini ya. Tuh, ngeklik, baru kita tekan start. Nah, jadi dia ada tombol hijaunya nih. Ini udah ngecas. Nah, untuk tahu ngecasnya gimana? Lihat ya di sini tuh. Dia langsung nyala dia. Tuh. Remain 2 menit nih harusnya sih untuk mencapai full, karena tadi kan masih 87 ya. 87%. Oke, nah misalnya ini udah selesai ya, kita langsung stop aja. Sampai dia udah kedap-kedip, udah selesai, udah mati lampu hijaunya, baru kita copot. Selesai gitu, bro. Oke, jadi ini sebenarnya sih ya lumayan simple sih ya. Nah, jadi mungkin sih sekian dulu ya vlogku kali ini ya, karena aku juga nggak terlalu banyak yang bisa gua kulik gitu loh, karena ini kan gue cuma hanya untuk test drive, dan juga tadi gue minta brosur mengenai motornya juga belum ada, karena memang belum dijual secara bebas kan ya. Jadi kalau untuk cc tadi dari Mas Aji infonya memang ini setara dengan 125 cc ya. Kemudian masih menggunakan ada oli gardan juga. Gue nggak tahu letaknya di mana nih, mungkin di daerah-daerah dalam ya. Oh, di sini nih. Nah, ini ada oli nih, tempat oli ya. Jadi ini ada pakai oli gardan. Kemudian ini gue nggak, oh ini tempat yang untuk olinya ya. Nah, kemudian masih ada aki ya. Akinya di sini sama seperti all new NMAX. Oke, wah ini ada kunci pengaman nih. Ada bukunya juga nih. Tuh. Wah, ini sebenarnya kalau mau dilihat boleh juga nih. Lucu juga nih ya. Oke, ya mungkin sekian dulu sih ya. Jadi kalau untuk kalian yang penasaran ya ditunggu aja.
sampai ini benar-benar sudah dijual secara umum. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan juga share video ini ya. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan kalian untuk ancer-ancer gitu loh, pengen ngambil motor listrik. Ini gue rekomen sih, sumpah gue rekomen. Jadi terima kasih juga untuk Yamaha Indonesia, khususnya Yamaha flagship di Cempaka Putih ya, udah bersedia meminjamkan gue ini ya. Walaupun memang ini kan berlaku untuk umum ya. Kalau kalian mau test ride silahkan datang ke sana aja langsung. Di kota-kota lain juga ada, silahkan di telepon aja. Rata-rata sih kalau yang ada memang rata-rata itu adalah Yamaha flagship. Tadi gue udah nanya ya. Tapi dia bilang contoh seperti di Semarang itu Yamaha flagshipnya belum ada untuk dikasih pinjam seperti ini, belum ada test drive-nya gitu. Oke. Kalau kalian yang mau coba silakan yang di Jakarta ya. Kalian datangnya ke Yamaha flagship di Cempaka Putih, tinggal cukup bawa KTP, SIM C yang masih aktif, kemudian sama materai 10.001. Dan jangan lupa untuk difotokopi ya KTP masih. Tadi sih gue cuma dimintain fotokopiannya doang. Aslinya nggak dikasih ke dia. Udah itu aja sih yang penting. Kalian tinggal bawa ke sana. Setiap hari, dia dari hari Senin sampai Minggu, kecuali tanggal merah. Kalau tanggal merah dia tidak buka. Ya, jadi kalau kalian yang bisanya di weekend ya silakan. Kalau bisa di weekdays ya silakan ke sana aja. Oke. Kalau gitu yang penting ingat, apapun motor listrik yang kalian gunakan, sombonglah dengan rendah hati. Gue Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.